Sebelum kita ngebahas tentang topik video kali ini, saya mau ngucapin selamat. Selamat, Anda sudah mulai tertarik ke area slingshot. Bahkan mungkin saat ini Anda sudah mulai milih ya, cari-cari frame slingshot pertama Anda gitu. Jadi karena saya juga pemula, jadi kita coba untuk sharing-sharing di sini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah frame juga nantinya mungkin teman-teman malah mungkin bisa shoot slingshot itu tanpa frame kali. Kalau sesepuh bilang mah frameless shooting ya, kita cuma butuh yang namanya rubber atau flatbed ini sama pouchnya. Terus dengan adanya ini kita cukup apa? Kita cukup ini kita load pakai emo ya, misalnya kita load pakai emo. Terus kita draw and then kita buka. Ini sudah frameless shooting. Tanpa frame, mungkin nanti butuh waktu yang agak lama ya untuk belajar. Kalau saya ditanyain ya tentang masalah frame, pendapat pribadi saya, jadi memang kalau kita ngomongin slingshot atau kalau bahasa Indonesianya ketapel, yang berasal dari kata catapult, esensi sendiri dari slingshot itu memang sudah include dengan frame. Jadi akan aneh banget kalau kita ngomongin slingshot tanpa ngomongin frame. Yang nomor dua, frame itu menurut saya adalah berhubungan dengan identitas Anda sebagai shooter. Jadi frame tuh istilahnya gini, frame itu punya karakter yang beda-beda. Mulai dari beratnya, mulai dari bahannya, orientasi grip, dan sebagainya. Kalau kita ngomongin frame, pasti antara frame 1 dengan frame 2, orang-orang itu nggak akan semuanya cocok. Saya nggak akan cocok dengan frame A, belum tentu saya juga cocok dengan frame B, tapi saya mungkin cocok dengan frame C gitu. Jadi pada akhirnya di frame C itu ada karakteristik frame di dalam framenya itu yang akhirnya menentukan identitas saya. Sorry, belibet nih ya. Yang nomor 3 nih, frame itu kalau pendapat saya adalah sebagai part of adventure, part of your adventure as a slingshot shooter. Frame itu adalah bentuk petualangan Anda juga gitu. Jadi saat Anda beli frame A, punya frame A dulu, coba-coba pertama kali belajar, kemudian udah mulai mahir, kemudian Anda mau coba frame B, oh ternyata frame B itu seperti ini karakternya, kemudian nyobain lagi frame C sampai Anda stuck di satu frame yang cocok. Ada yang bilang frame itu jangan ganti-ganti. Ya betul, saya nggak akan nyangkal, memang itu betul. Tapi perjalanan menuju ke sana itu berliku-liku istilahnya gitu. Yang nomor 4 nih ya, terakhir ya, kalau saya bilang masalah frame, menurut pendapat saya frame itu sebagai state of art. Frame ini sudah menjadi sebuah karya seni. Anda penghobi itu akan menemukan bahwa frame ini sebagai sebuah karya seni. Walaupun tidak Anda pakai, walaupun pada akhirnya nganggur, karena Anda menghargai hobi ini, jadinya kayak Anda menghargai juga bahwa frame ini adalah dalam bentuk karya gitu, dimana karya tersebut menjadi sebuah collectible item, sebuah barang yang bisa dikoleksi. Nah, kalau kita sudah ngomongin art, berarti art itu dilihat dari mata masing-masing. Contoh, kalau saya suka nih ya, saya suka frame-frame yang modelnya industrial, frame-frame yang modelnya modern. Sedangkan di luar sana mungkin banyak teman-teman yang suka frame-frame dengan bahan kayu. Mungkin melihat kayunya itu seratnya gimana. Kalau ada yang bilang atau kalau ada yang berani ngomong, misalnya saya suka frame modern, saya koleksi frame modern, kemudian ada yang ngomong ngapain koleksi frame modern, slingshot kok pakai frame modern, pakai kayu. Nah, kalau ada yang ngomong seperti itu berarti dia belum mampu menghargai sebuah art dengan baik. Jadi memang sebuah karya seni itu harus dihargai dengan matanya masing-masing ya. Gimana matamu ngelihat dan mata saya yang ngelihat gitu. Jadi nggak usah komentar kalau orang lain suka gimana, yang penting kita fun aja.
langsung aja kita ke topik utama, yaitu Anda saat ini ceritanya adalah orang yang baru mau belajar bermain slingshot, mulai tertarik ke area slingshot. Berarti kalau Anda mau mencoba slingshot, Anda harus punya frame. Betul, berarti Anda harus beli frame. Kalau kita ngomongin frame, memang dalam 1-2 dekade terakhir ini area slingshot mengalami modernisasi yang sangat banyak, sangat besar. Jadi kalau kita ngomongin mau beli frame, tips yang nomor 1 adalah tolong Anda menjauhi frame yang menggunakan karet pentil atau karet cup. Kenapa? Kan dulu slingshot atau ketapel pakainya karet pentil. Oke, stop. Kita ngomongin modernisasi, berarti kan namanya modernisasi itu kemajuan teknologi. Teknologi dibuat untuk memudahkan hidup kita. Jauhi dulu frame yang menggunakan cup atau menggunakan karet pentil, tapi Anda coba cari frame-frame yang menggunakan orientasinya menggunakan flat band. Kalau pendapat saya pribadi, memang flat band ini secara kontrol ya lebih enak, lebih nyaman. Tapi faktor utamanya kenapa saya menyarankan Anda untuk pakai flat band, bukan dimulai dengan pakai cup, itu karena versatile. Flat band itu ganti-gantinya gampang. Kalau mau setup, mau disetting karetnya juga gampang. Nyarinya juga ya gampang juga sekarang nyarinya gitu. Lebih safe karena flat band itu rata-rata dipotong ya, atau yang biasanya kita sebut dengan di taper. Kenapa? Lebih aman. Biasanya kalau karet flat band putus, rata-rata putusnya adalah di area sini, di area deket-deket pouch ini, bukan di tengah atau bukan di depan gitu. Kebanyakan seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi kenapa karet flat band di taper sih. Jadi kalau kita putusnya di depan sini, aman. Saat kita main, kemudian putus di sini, sisa si flat band ini akan larinya ke depan, bukan ke Anda gitu. That's why pakai flat band itu lebih safe menurut saya. Tips yang nomor 2 adalah kalau bisa Anda cari yang orientasinya emang universal, bisa 2. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya sudah, pilih aja salah satu. Saya sarankan memang rata-rata orang banyak yang suka dengan over the top ya, karena over the top itu memang titik bidiknya itu lebih tipis, jadi serasa bisa lebih, akurasinya bisa lebih tinggi ya. Contoh kayak gini nih ya, titik bidiknya tuh tipis banget. Saya sarankan sih OTT aja nggak apa-apa di awal itu sebagai coba-coba ya. Oke, tips ketiga itu adalah kita ngomongin tentang bahan dari frame. Jadi kalau kita ngomongin bahan dari frame, memang lebih baik menggunakan bahan yang kokoh. Boleh kayu, boleh stainless steel, boleh yang lagi keren sekarang, lagi mahal banget tuh titanium. Kemudian boleh plastik. Plastik juga kita harus pilih plastik yang baik. Jadi plastik yang bagus itu apa ya? ABS ya? Jadi nggak tahu saya namanya apa. Cuma cari plastik yang memang padat banget dan dia berat gitu. Contoh seperti ini. Ini frame, kelihatannya keren. Ya, tuh. Lihat, dia ada side, ya, ada side-nya. Kemudian dia punya level. Kemudian bahkan dia punya laser, dia pakai laser. Jangan dilihat dari gimmicknya. Nope. Frame ini plastik, dan plastiknya plastik yang parah banget. Jadi dengan gimmick yang kita lihat dari jauh seolah-olah ini frame keren, ternyata saat saya pegang atau barang ini datang juga, oh ini plastik nih, plastiknya lebih parah nih bahayanya. Jadi kalau Anda pakai karet yang tipis, oke lah, mungkin dia masih kuat ngejepitnya. Tapi begitu Anda pakai karet yang agak tebel aja dikit, yang Anda butuh draw yang berat dikit, either ini yang rusak, jepitnya yang kalah, atau mukanya Anda yang kalah. Jadi kalau ini rusak, ini kan pasti putusnya ke muka gitu. Ini bahaya. Selanjutnya kalau kena fork hit, tembak kemudian fork hit, Anda peluru kena frame. Kalau bahannya tidak baik, satu kali kena aja rusak sudah. Jadi Anda sudah buang tuh duit.
perhatikan dengan bahan, tidak selalu frame yang gimmicksnya oke itu frame bagus. Frame yang kelihatan biasa-biasa aja, nggak modern, itu malah lebih baik gitu. Mungkin karena bahannya. Oke, selanjutnya nomor 4. Kembali ngomongin masalah gimmick. Jangan tergoda dengan gimmick. Kalau Anda mau beli frame, jangan dilihat gimmicksnya dulu. Jangan tergoda dengan gimmicknya. Perhatikan poin 1, 2, dan 3 dulu. Gunakan flat band, pilih orientasinya. Yang ketiga adalah gunakan bahan yang baik. Ya, yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah sementara nih ya, jauhi special frame setup. Kalau misalnya Anda lihat frame-frame seperti ini atau ini, ya, itu terlihat wow. Tapi itu adalah special setup, special frame untuk tujuan tertentu. Jadi Anda jauhi dulu frame-frame yang spesifik tersebut. Nanti Anda akan, kalau memang Anda berminat, Anda bisa ke area tersebut. Jadi kalau misalnya Anda baru pemula, kemudian Anda sudah pakai frame spesifik nih. Tiba-tiba Anda belum pernah pakai slingshot, belum pernah nembak, kemudian Anda pakai spesifik frame untuk dart. Berbahayanya justru untuk Anda sendiri gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kan bahaya tuh. Anda belum pernah pakai, Anda belum pernah belajar, kemudian Anda pakai dart, Anda pakai bow. Anda pakai arrow, Anda pakai panah. Itu akan berbahaya sekali untuk Anda. Selanjutnya masih ke poin 5. Setelah Anda menjauhi frame spesifik setup itu, hati-hati dengan permainan marketing. Toko-toko yang nggak tahu tentang slingshot, kemudian dia ikutan jual frame dengan embel-embel powerful, frame super, frame akurasi tinggi. Jadi framenya itu memang tidak ada hubungannya dengan powerful, dengan akurasi tinggi. Kembali kalau kita ngomongin akurasi akan berhubungan dengan ya siapa shooternya, seberapa lama dia sudah latihan, seberapa lama dia efektif saat target shooting, atau berhubungan juga dengan si flat bandnya. Kalau kita ngomongin power, hubungan korelasi power, kalau saya nggak tahu ya, saya kalau ngomongin fisika aja ya, nggak ada hubungannya korelasi antara power dengan frame. Power itu akan berhubungan dengan si bandset, si rubbernya ini, si latexnya ini. Ini yang akan menentukan power Anda, bukan frame. Jadi hati-hati dengan wordplay ya, permainan kata-kata dari ya si penjual. Kan ini bagus framenya, terus dia ngomong, oh iya ini super, ini powernya kenceng. Jadi hati-hati juga saat Anda berkunjung ke toko-toko online, hati-hati juga dengan wordplay. Padahal mereka yang penting jual ya, penting laku. Jadi akan lebih baik lagi kalau